Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah join bersama Zoom kami pada sore hari ini. Shalom dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Descika dengan NIM 2406085010 selaku moderator, dan adapun teman saya. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Ryan Sekolah dengan NIM 2406080501026. Perkenalkan, nama saya Syafina Lodia Jasmine dengan NIM 2406085020112. Perkenalkan, nama saya Teni Rasa dengan NIM 240608518. Baik, tanpa membuang waktu lama, saya persilakan pemateri pertama, yaitu Andi Muhammad Rahan. Dipersilakan. Untuk host dari Romi ini bisa minta tolong dibagikan layarnya. Karena nggak bisa ke share screen kalau anggota Ji. Host Ji yang bisa. Tunggu, aku izinkan semua. Bisa, Mi? Oke. Ada Mi? Yes. Ada. Baik, yang pertama adalah teori administrasi pendidikan klasik. Teori administrasi pendidikan klasik ini adalah teori organisasi klasik, pendekatan hubungan manusia, pendekatan ilmu, perilaku, dan yang terakhir adalah era pasca ilmu. Perilaku pendekatan awal dalam manajemen pendidikan yang berfokus pada struktur, fungsi, dan organisasi sistem pendidikan. Yang kedua adalah teori organisasi klasik. Teori ini muncul pada awal abad ke-20. Teori ini membahas tentang organisasi formal. Untuk meningkatkan efisiensi, manajemen kontributor utama teori organisasi klasik adalah Frederick Taylor, Henry Fayol, Lothar Gulick, dan Max Weber. Yang ketiga adalah prinsip teori organisasi, yaitu prinsip skalar, kesatuan komando, prinsip pengecualian, dan yang terakhir adalah rentang kendali. Dan yang keempat adalah teori manajemen ilmiah. Menurut Frederick Taylor, teori ini menekankan pada manajemen pekerjaan dan pekerja. Dalam bentuk yang paling sederhana, teori ini mengikuti gagasan-gagasan bahwa ada satu cara terbaik untuk melakukan suatu pekerjaan, yaitu dengan menggunakan metode ilmiah. Jika suatu tugas dikelola secara ilmiah, produktivitas akan meningkat dengan meningkatkan efisiensi dan upah pekerja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada pemateri yang kedua, yaitu Syafina. Kepada Saudari Syafina, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Teori di atas didasarkan pada prinsip tertentu. Pada tahun 1911, Taylor memberikan 4 prinsip untuk manajemen ilmiah. Yang pertama, analisis pekerjaan ilmiah. Pekerjaan harus dianalisis melalui observasi, pengumpulan data, pengukuran, dan manajemen yang cermat. Yang kedua, pemilihan personel. Setelah pekerjaan dianalisis, langkah selanjutnya adalah memilih, melatih, mengajar, dan menghasilkan pekerjaan secara ilmiah. Yang kedua, kerjasama manajemen. Manajer harus bekerja sama dengan pekerja untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan harus sejalan dengan prinsip sains, yaitu metode ilmiah. Yang keempat, pengawasan fungsional. Manajer bertanggung jawab atas kegiatan perencanaan, perorganisasian, dan pengambilan keputusan. Kemudian teori manajemen administrasi. Teori manajemen administrasi adalah suatu kajian yang mempelajari tentang prinsip, konsep,
dan metode dalam mengelola dan mengukur sumber daya, serta proses administrasi dalam suatu organisasi atau lembaga. Tujuan utama dari teori adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pemateri yang ketiga, saya persilakan kepada Saudari Tendriasa. Dipersilakan. Baik, sebelumnya di sini saya akan melanjutkan yang akan saya jelaskan itu teori administrasi pendidikan kritis. Di mana teori ini ada administrasi pendidikan kritis yang mengasumsikan keberadaan pengetahuan objektif dan subjektif tentang realitas objek dan tidak teratur. Jika teori ini menggabungkan metodologi dan perspektif objektif dan subjektif, teori ini mengemukakan keberadaan kritis objek dan pengetahuan subjek tentang realitas. Teori administrasi pendidikan kritis menyediakan sarana di mana para pemimpin sekolah dapat memahami dan akhirnya melepaskan diri dari kekuatan eksternal dan internal yang memaksakan praktik pendidikan. Selanjutnya ada pendidikan hubungan manusia. Menurut Carl Lewin, pendekatan hubungan manusia yang berfokus pada pentingnya interaksi sosial dan dinamika kelompok dalam membentuk perilaku individu. Pendekatan ini dikenal dengan sebutan human relation craft. Lewin menekankan pentingnya faktor sosial dalam mempengaruhi motivasi dan perilaku pekerja. Nah, yang terakhir ada pendekatan ilmu perilaku. Pendekatan ilmu perilaku ini menganggap model ekonomi rasional klasik dan model sosial hubungan manusia dengan representasi karyawan yang tidak lengkap di lingkungan kerja. Chester Bar adalah salah satu penulis utama yang mengambil pendekatan ilmu perilaku. Dia paling dikenal untuk sistem kooperatif yang mengacu pada integrasi dalam satu kerangka kerja hubungan manusia dan prinsip-prinsip manajemen klasik. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih dari Saudari Rendiasa. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan di raise hand. Jika prinsip-prinsip teori administrasi pendidikan klasik diterapkan secara ketat dalam sistem pendidikan modern berbasis teknologi, apa saja paradoks yang mungkin muncul? Jelaskan dengan contoh konkret. Baik, terima kasih. Bagaimana pada pemateri sudah jelas? Jelas. Jelas. Baik, saya persilakan pertanyaan dari Saudara Andrew Alexander. Kepada Andrew, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Andrew Alexander dari kelompok 2. Pertanyaan saya, berikan contoh manajemen administrasi yang relevan di era sekarang. Itu saja. Baik, terima kasih. Bagaimana pemateri sudah jelas? Jelas. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Siti Zalfa. Baik. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Siti Zalfa Syarisya dari kelompok 2. Pertanyaan saya, apa perbedaan pendekatan hubungan manusia dan pendekatan ilmu perilaku? Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama dari Saudara Rafli akan dijawab oleh Saudara Raihan. Kepada Saudara Raihan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
1. Paradoks otoritas versus kolaborasi. Teori administrasi pendidikan klasik, seperti yang dikemukakan oleh teori birokrasi Weber, menekankan pentingnya struktur hierarkis dan kontrol yang jelas. Dalam pendidikan modern berbasis teknologi, kolaborasi, kreativitas, dan otonomi lebih dihargai, baik di antara siswa maupun pengajar. Contoh konkretnya, dalam sebuah sekolah yang menerapkan model pendidikan berbasis teknologi, guru-guru menggunakan platform daring untuk berkolaborasi dan merancang kurikulum bersama. Namun, jika administrasi sekolah tetap mengikuti prinsip-prinsip klasik yang mengharuskan adanya kontrol yang ketat, maka pengajaran yang seharusnya fleksibel dan berbasis pada kebutuhan siswa yang akan terhambat oleh birokrasi yang terlalu kaku. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana dengan saudara Rafli? Apakah jawabannya diterima atau masih ada senggahan? Saudara Rafli? Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua dari saudara Andrau akan dijawab oleh Syafina. Kepada Syafina, saya persilakan. Baik, tadi pertanyaannya, berikan contoh manajemen administrasi yang relevan di era sekarang. Yang pertama, administrasi digital, penggunaan cloud storage, Google Drive atau OneDrive untuk menyimpan data dari berbagai dokumen. Yang kedua, HR digital, seperti aplikasi SAP untuk mengelola data karyawan dan penggajian. Yang ketiga, manajemen proyek, tools seperti Trello untuk koordinasi tugas secara efisien. Nah, itu semua membantu meningkatkan efisien dan efektivitas administrasi di era digital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kepada saudara Andro, apakah jawabannya diterima atau masih ada senggahan? Baik, diterima. Jawabannya sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Siti Salma akan dijawab oleh Tendriasa. Kepada Tendriasa, saya persilakan. Saya akan menjawab jawaban dari Siti Salva. Apa perbedaan pendekatan hubungan manusia dan pendekatan ilmu perilaku? Nah, pendekatan hubungan manusia menekankan pentingnya hubungan sosial dan kepuasan kerja meningkatkan produktivitas. Pendekatan melakukan penelitian psikologi dan sosiologi untuk memahami serta mengoptimalkan perilaku individu dan kelompok di tempat kerja. Sekian itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Bagaimana saudara Siti Salva? Apakah jawabannya diterima atau masih ada sanggahan? Diterima. Terima kasih. Sebelum saya mengakhiri pemaparan materi kami pada sore hari ini, saya akan membaca kesimpulan. Perkembangan pemikiran administrasi dapat ditempatkan dalam kerangka sejarah yang longgar dari 4 model teori organisasi klasik, pendekatan hubungan manusia, pendekatan ilmu perilaku, dan era ilmu pasca perilaku. Model rasional klasik berkembang di sekitar gagasan manajemen ilmiah dan administrasi. Model sosial hubungan manusia mencakup eksperimen dan analisis aspek sosial dan psikologis orang-orang di tempat kerja dan studi perilaku kelompok. Sekian dari saya. Itulah hasil pemaparan materi kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari kami. Shalom dan selamat sore. Sore. Terima kasih. Sore.